Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR. Pemirsa, pemerintah membuka peluang untuk merevisi rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026. Namun demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menuturkan rencana revisi RAPBN 2026 masih bersifat sementara dan belum diputuskan bersama DPR. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengisyaratkan perubahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 mungkin terjadi. Purbaya menyatakan hal tersebut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu pekan lalu. Namun demikian, Purbaya menekankan bahwa revisi rancangan APBN 2026 masih bersifat sementara karena belum diputuskan bersama DPR. Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR. Tapi itu baru anggaran KPP aja, bukan keseluruhan. Yang Presiden tadi? Nah, itu yang ke Presiden anggaran KPP aja atau APBN keseluruhan? APBN keseluruhan. Masih didiskusikan. Nanti kalau saya ngomong duluan nggak boleh salah katanya. Masih didiskusikan. Dalam kesempatan yang terpisah, Purbaya mengisyaratkan pemerintah akan meningkatkan anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN 2026. Ia menyebut pemotongan anggaran TKD menyebabkan pemerintah daerah menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yang kemudian mendapat protes dari masyarakat. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu berujar pelonggaran TKD bertujuan agar keresahan di daerah bisa dikendalikan, sehingga keadaan menjadi tenang dan ekonomi bisa dibangun. Namun rencana pelonggaran TKD tersebut masih harus dibicarakan bersama DPR. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDXN. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menilik rencana pemerintah merevisi RAPBN tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Potensi, Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Kemudian juga ada Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Sarmila, apa kabar? Baik, sehat Mas Pras, sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Rizal, apa kabar juga Pak? Baik, alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati dengan ada wacana tadi ya untuk melakukan revisi dari rancangan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2026 begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah isyarat-isyarat ini memang menjadi upaya juga kita untuk melakukan mungkin ada beberapa realokasi anggaran atau seperti apa kalau Pak Rizal melihat begitu wacana ataupun rencana ini? Iya, saya kira kan sekarang proses ya, secara prinsip kan rencana revisi itu masuk akal ya, karena kan memang di sekarang RAPBN 2026 kan belum disahkan ya, Ya. masih dibahas gitu di DPR ya, di Banggar gitu ya, dan tentu postur RAPBN yang pada intinya menempatkan belanja negara kisaran 3.786 triliun dengan pendapatan 3.148 triliun. Dan defisit di angka 2,48% terhadap PDB memang selaras dengan Presiden ya, serta menjelaskan awal dari Menteri Keuangan saat itu Bu Sri Mulyani. Nah, tentu dengan Menteri yang baru gitu ya, arah kebijakan menekankan pada stabilitas makro ya, sekaligus juga penguatan program prioritas ya, pangan, energi ya, pertahanan, serta agenda-agenda prioritas untuk kesejahteraan yang lain. Nah, selain menjaga disiplin fiskal ya dalam koridor batas defisit kurang dari 3%, maka ini menandakan apa? Kombinasi antara pertumbuhan, namun tetap harus dihitung ya, dengan tetap bertumpu pada konsumsi domestik. Itu yang penting, konsumsi domestik, kemudian penguatan ketahanan, serta sinyal-sinyal prudent atas fiskal. Karena kebijakan Menteri Keuangan saat ini ya, terutama di dalam memanage fiskal, tentu akan berbeda gitu dengan pengolahan fiskal waktu Bu Sri Mulyani ya, terutama prioritas-prioritas
yang ditekankan dan juga prioritas-prioritas yang akan dilakukan percepatan di tahun 2026. Baik, baik. Nah, dari pelaku usaha sendiri, kalau Bu Sarmila melihat bagaimana Bu Sarmila? Anda melihat terkait dengan alokasi belanja negara begitu yang sudah dilakukan selama ini oleh pemerintah begitu untuk mendukung dunia usaha. Apakah sudah sesuai harapan begitu? Ya, secara umum ya, APBN kita naik ya dari tahun ke tahun. Dan naiknya ini sangat hati-hati ya, pemerintah juga menaikkan APBN-nya ini, APBN secara nasional. Nah, kita melihat kenaikannya nggak terlalu signifikan ya dari tahun ke tahun, mungkin nanti IDX bisa memperlihatkan. Dari tahun ke tahun itu APBN kita biasanya kisarannya dari 3.400, 3.500 jadi 3.700. Jadi kenaikannya masih belum sesuatu yang signifikan ya. Moderat saja begitu ya? Ya, Oke. ini menurut saya untuk dunia usaha masih berimbang ya, masih kegiatan kita 5-10 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih dalam kondisi yang seperti sekarang ini aja. Oke. Apakah butuh booster begitu misalnya Bu untuk bisa meningkatkan lagi anggaran begitu atau seperti apa? Ya, saya sepakat ya dengan ada indikasi atau ada evaluasi ya revisi anggaran APBN 2026 ini. Ya, kita juga kalau nggak salah 2 bulan lalu atau kapan ya Mas, kita udah pernah membahas ya Mas Pras ya, saya ikut membahas. Nah, saya melihat saya tetap konsisten ya bahwa APBN ini nanti kalau bisa diupayakan banyak didistribusikan ke daerah-daerah sehingga geliat-geliat ekonomi di masing-masing daerah berputar gitu ya. Dan pusat pada prinsipnya fokus kepada kementerian dan lembaga terkait yang bisa betul-betul memberikan dongkrak atau daya ungkit terhadap proses-proses daripada profit center ya, jadi bukan cost center seperti itu. Baik. Nah, kalau misalnya dengan beberapa poin yang tadi sudah disampaikan Pak Rizal, Anda melihat masih ada ruang fiskal tidak sih kalau pemerintah memang bisa membooster lagi begitu dunia usaha kita untuk bisa menggerakkan lagi mesin-mesin ekonomi kita begitu nih Pak Rizal? Ya, masih di mute Pak. Ya, setidaknya ada 3 kelompok penyesuaian krusial ya, itu bisa menjadi booster ya. Pertama asumsi makro ya. Jadi asumsi makro saya kira agar lebih realistis ya dengan siklus pelonggaran ini ya, terutama tentu ada pelonggaran di beberapa kebijakan utamanya di moneter ya, misalnya The Fed, kemudian juga risiko komoditas atau iklim, yang itu tentu berdampak terhadap proyeksi pendapatan dan juga biaya bunga ya. Yang kedua berkaitan dengan komposisi belanja ya, jadi lebih besar belanja produktif, misalnya infrastruktur yang pangan ya, pendidikan, kemudian juga peningkatan SDM gitu ya. Dan seraya mengendalikan belanja yang berisiko ya, yang rendah multiplier ya, sehingga penguatan bantalan sosial tetap penting namun tetap harus tepat sasaran. Nah, yang ketiga adalah masalah pembiayaannya dan juga penerimaan. Tentu saja target pajak ya melalui PNBP juga menjadi penting, apalagi misalnya berkaitan dengan penerimaan PNBP yang kredibel. Optimalisasi TKD saya setuju dan juga mengapresiasi pemerintah kalau ini ditilik ulang, dilihat ulang gitu ya. Karena kalau TKD dikurangi apalagi kisaran 30%, hampir 300 triliun gitu ya lebih, atau 313 triliun, maka ini berpotensi pertumbuhan ekonomi di daerah itu akan turun, akan melambat. Kalau kita agregasikan, terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi secara agregat. Nah, ini yang harusnya ditinjau ulang, yang lebih realistis ya, apalagi strategi dari pemerintah dengan Menteri Keuangan yang baru ini, agresivitas di sektor keuangan dengan likuiditas uang ya, terutama di M2-nya gitu ya. Ini kan tentu akan membooster ya supaya daerah-daerah merespon ya kredit ini ya. Bahkan kemarin terakhir kan akan didorong terhadap UMKM dan juga koperasi. Oke. Termasuk juga koperasi merah putih kan begitu ya. Meskipun agak harus hati-hati begitu berkaitan dengan alokasinya gitu dan juga tentu saja distribusinya.
Nah, Pak Rizal, ini kan waktu terus berjalan begitu menjelang akhir tahun juga. Sementara tadi pembahasan juga masih sementara begitu, belum mengkerucut begitu karena kan masih akan ada pembahasan dengan DPR dan lain-lain. Apakah ini butuh waktu yang lebih lama lagi atau seperti apa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar nih Pak Rizal dan juga Bu Sarmila. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Izin saya sampaikan infografis sebentar ya Bu Sarmila ya dan juga Pak Rizal. Iya, kalau boleh peruntukan APBN-nya apa aja itu yang lalu gitu. Iya, yang penerima negara kita akan sampaikan juga nanti trennya seperti apa nih. Kemudian Iya. belanja negaranya juga. Iya, untuk Iya. apa aja gitu ya. Siap. Oke. Ini pangkalan Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih tren penerimaan negara begitu seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Baik, ini dia. Bagaimana dengan penerimaan negara dari tahun 2023, kemudian 2024, proyeksi tahun ini dan juga tahun 2026. Baik, kita lihat 2.783,9 triliun untuk 2023 naik terus sampai dengan 2.850 triliun di tahun 2024. Tahun ini diharapkan bisa mencapai 2.865,5 triliun rupiah untuk penerimaan negara. Dan selanjutnya tahun depan 3.147,7 triliun. Semakin tinggi tren dari sisi penerimaan yang diharapkan begitu ya. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan belanjanya. Nah, ini dia belanja negara juga kita akan lihat trennya juga tidak jauh berbeda, semakin tinggi penerimaan berarti semakin banyak anggaran yang bisa kita belanjakan tentunya oleh pemerintah yang bisa menggerakkan lagi mesin-mesin ekonomi Indonesia. 2.786,4 triliun di tahun 2021, naik lagi di tahun 2022 3.000, kemudian 2023 3.100-an, 2024 3.350,3 triliun dan di tahun 2025 ini diharapkan mencapai 3.527,5 triliun rupiah. Sementara di dalam RAPBN tahun 2026 ini naik lagi targetnya 3.786,5 triliun rupiah dan ini semoga bisa tercapai di tahun ini karena kita tahu ada banyak sekali stimulus-stimulus ekonomi yang digelontorkan oleh pemerintah untuk bisa menggerakkan lagi bagaimana daya beli masyarakat, tingkat konsumsi di masyarakat dan akhirnya bisa menggerakkan juga roda perekonomian Indonesia. Dan selanjutnya bagaimana dengan alokasi dana TKD dalam RAPBN tahun 2026. Ini dia lokasi dana TKD untuk RAPBN 2026. Dana bagi hasil ada sekitar 45,1 triliun, dana alokasi umum atau DAU sekitar 372,8 triliun, kemudian DAU-nya dana alokasi khusus DAOK maksud kami 155,5 triliun, ada dana otsus, kemudian dana keistimewaan DIY, dana desa dan insentif fiskal. Ini dia kalau kita lihat komposisinya ya, alokasi dana TKD begitu di RAPBN tahun 2026. Dan bagaimana juga kita cermati kerangka kebijakan TKD di tahun 2026. Baik, ini dia bisa Anda saksikan juga kembali. Ya, ini untuk kebutuhan belanja pegawai dan operasional pemerintah daerah tentunya. Kemudian alokasi TKD memperhatikan Undang-Undang Otsus Aceh dan Papua, keistimewaan DIY, kemudian dana bagi hasil. Dan selanjutnya dana desa mendukung program Kopdeskel Merah Putih. Kebijakan dana bagi hasil memperhitungkan belanja prioritas pusat untuk masyarakat daerah. Dan berikutnya mendorong pembiayaan kreatif atau inovatif untuk pembiayaan dan juga pembangunan daerah. Jadi memang ini dia kebijakan-kebijakan TKD di tahun 2026 lebih mengerucut, semoga ini juga lebih tepat sasaran lagi dan dirasakan manfaatnya secara langsung terutama untuk masyarakat di daerah. Kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan ini bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, kemudian juga Bapak Rizal Taufikur Rahman. Baik, itu dia. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak Rizal, apa yang bisa Anda cermati begitu bicara mengenai beragam instrumen yang sudah disiapkan, kemudian ada wacana untuk merevisi. Butuh waktu berapa lama sih kalau kita bicara mengenai adanya revisi ataupun realokasi lah kalau kita lihat untuk anggaran RAPBN tahun 2026 dan seberapa urgentnya nih? Pak Rizal, silakan. Yang pasti kalau untuk menyusun APBN itu kan ada siklusnya ya Mas Pras ya.
Jadi akhir September biasanya kalau mengikuti waktu-waktu seperti tahun-tahun sebelumnya, di akhir September itu sudah ketuk palu gitu ya Oke. untuk APBN, undang-undang APBN. Dan saya kira masih ada waktu ya setengah bulan ini untuk merampungkan perubahan-perubahan itu. Dan saya kira masih sangat memungkinkan begitu ya antara teknokrasi yang disampaikan oleh pemerintah, revisi-revisi itu dengan tentu saja keputusan-keputusan politis gitu ya di wilayah DPR gitu ya, sehingga sinkronisasi antara karena kan kalau bicara APBN kan sebenarnya produk politik gitu ya, Oke. yang tentu saja harus disinkronkan gitu ya antara kebutuhan dari pemerintah begitu ya dengan tentu saja background dari kepentingan-kepentingan dan juga prioritas-prioritas politik, sehingga tentu saja pembangunan ya tidak hanya dari sisi anggaran tapi juga dari sisi implementasi pembangunan nasional dan lingkup ya politik anggaran menjadi sinkron gitu, karena Ya. saya kira penyesuaian-penyesuaian ini harus tetap dilakukan gitu ya di waktu yang tersisa hampir di setengah bulan ini ya, sesuai dengan siklus anggaran yang biasa dilakukan. Oke. Bu Sarmila, Anda melihat bagaimana dengan coba tadi sudah data yang disampaikan tren belanja penerimaan negara memang trennya naik, tapi kan Anda sampaikan juga ini cenderung moderat begitu. Nah, ini bisa menjadi booster juga, game changer juga dengan alokasi anggaran ini dalam RPBN ataupun APBN tahun 2025 untuk mendorong sektor usaha kita, Bu. Ya, jadi Pak Pras, saya melihat kan betul dalam siklus itu tidak terlalu luar biasa ya antara tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir ini, sehingga harapan kita tidak bisa berubah sampai 180 derajat ya dengan adanya perubahan Menteri Keuangan yang baru ini, tidak akan terjadi yang luar biasa, tetapi ada sesuatu energi baru ya yang saya lihat, bahwa kebijakan fiskal ataupun insentif fiskal ini akan dikuatkan ya melalui Kementerian Keuangan yang baru ini. Saya melihat di samping kebijakan moneter ya memang selalu diarahkan. Jadi ada kombinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang nantinya akan dikaitkan untuk memperkuat ekonomi kita. Jadi ada pajak, ada belanja negara, ada defisit anggaran, itu kan ke fiskal ya, dampak fiskalnya. Dan moneter nanti juga akan dilihat suku bunga, kemudian juga jumlah uang beredar, kemudian operasi pasar terbuka ya. Jadi artinya saya melihat ada permainan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang akan dikuatkan. Dan saya melihat insentif fiskal yang akan dikuatkan lagi di era Pak Prabowo di akhir tahun ini gitu. Ya, tapi menurut Anda kan kita tahu sebenarnya kebutuhan dari dunia usaha di bagian yang mananya, Bu Sarmila. Mengingatkan banjir insentif stimulus ekonomi juga diberikan tidak hanya untuk dunia usaha tapi membangkitkan demand masyarakat begitu dengan adanya PPh 21 DTP, kemudian ada lagi kebijakan-kebijakan insentif lainnya begitu untuk beragam sektor usaha di sana. Ya, kalau buat saya Pak, kebijakan-kebijakan yang akhir-akhir ini dikeluarkan dalam 1-2 hari ini, itu kebijakan-kebijakan yang lebih kepada kebijakan fiskal ya, yang memang dampaknya kepada masyarakat secara langsung. Dan nanti kita akan perkuat nanti adalah pajak-pajak ya, pajak-pajak yang memang berbasis kepada industri-industri yang menjadi industri-industri yang menjadi pilihan-pilihan daripada pemerintah ya untuk dalam pelaksanaannya keuangan ini gitu. Baik. Jadi ada sektor-sektor, saya berharap sih ada 20 sektor ya unggulan pemerintah yang memang menjadi keberpihakan pemerintah terhadap penguatan ekonomi Indonesia. Wabil khusus kita harus masuk ke dalam substitusi impor dan kemudian meningkatkan ekspor. 2 hal itu. Dan yang pasti UMKM yang dibidik, saya berharap UMKM yang dibidik itu adalah UMKM kelas menengah yang saat ini dibutuhkan kerja kerasnya dan kerja kuatnya
untuk mengungkit ekonomi kita di samping UKM mikro dan kecil, gitu Mas. Baik. Nah, Pak Rizal, dengan beberapa informasi yang juga diberikan oleh Bu Sarmila, kebutuhan-kebutuhan dari dunia usaha. Nah, ini bicara mengenai revisi era APBN begitu, meskipun tadi juga masih ada rencana yang lebih jauh lagi ke depan. Anda melihat bagaimana dengan target-target pertumbuhan ekonomi kita 6% di tahun depan, kemudian tahun ini 5%-an begitu, Pak Rizal. Anda melihat ini sudah cukup on the track tidak sih begitu dengan kebijakan, kemudian juga dengan implementasinya juga nanti? Saya kira kan implementasi itu biasanya ada lag ya, dan tentu harus realistis pemerintah gitu. Jadi setidaknya tadi saya sampaikan ya, mungkin berkait dengan APBN atau era APBN 2026 yang harusnya direvisi dan juga disasar adalah asumsi makro yang lebih realistis ya. 5,2 cukup realistis ya, di 2026 kalau kemudian didorong dalam implementasinya itu mungkin akan lebih dari 5,2 gitu ya. Tapi kalau 6 rasanya terlalu tinggi ya, terlalu optimis gitu ya. Kemudian belanja negara yang harusnya lebih ke yang produktif ya. Sekarang ada saldo 200 triliun ya, hendaknya diimbangi oleh penurunan PPN gitu ya, atau juga pajak penghasilan. Itu menarik tuh ya, sehingga pelan-pelan namun pasti kan akan ada perbaikan. Jadi kalau kemudian sekarang PPN apalagi ke Bank Himbara ya, harapannya bisa diserap ya likuiditas itu oleh kredit sektor real. Memang nggak mudah gitu ya. Sekarang kan likuiditas memang banyak di perbankan ya. Cuma kan masalahnya permintaan kreditnya yang mandek gitu. Ya ternyata karena apa pengusahanya ya, karena demandnya juga turun. Nah justru yang perbaikinya adalah demand. Nah demand itu lewat apa instrumennya? Kan biasanya kalau nggak dinaikkan upah, pajak penghasilannya bisa diturunkan atau juga pajak pertambahan nilainya diturunkan, kan gitu ya, disesuaikan dengan kondisi itu. Jadi itu akan jauh lebih efektif ya ketimbang menggelontorkan duit banyak tapi kemudian idle uang itu karena tidak diserap oleh katakan sektor real. Dan saya kira para pengusaha juga tentu tidak mudah gitu ya untuk menyerap ini. Dan saya kira harus diikuti oleh kebijakan penyesuaian pajak PPN setidaknya ataupun penghasilan, syukur-syukur gitu ya. Meskipun ya di situ ada konsekuensi ya. Ada konsekuensi ya, pemerintah harus menanggung subsidi. Tapi pelan-pelan kan subsidi akan terbayarkan gitu ya di 2026 misalnya gitu. Ya, tapi cukup berani tidak pemerintah nih Pak Rizal menurut Anda kalau kita bicara insentif pajak yang diberikan begitu. Ingat kita tahu ya target penerimaan pajak kita kan juga ini masih terus kerja keras begitu untuk diwujudkan. Betul, saya kira kan pajak penghasilan itu kontribusinya atau pajak dari rumah tangga relatif lebih kecil ya dibanding dengan dari pajak perusahaan ya Mas Paras ya. Kisaran 4.000 perusahaan kalau nggak salah ya. Yang berkontribusi 2.000 atau 4.000 gitu ya, yang kontribusi langsung terhadap penerimaan pajak kita kan. Dan rumah tangga kan relatif lebih kecil ya, hampir 30%-an lah gitu. Nah, kenapa untuk menggairahkan daya beli masyarakat di sektor rumah tangga ini ya ya saya sesuaikan lah pajak penghasilan. Mungkin kecil gitu ya, tetapi kan impact-nya, optimisme akan naik gitu ya. Kemudian PPN juga begitu, supaya gairah para pengusaha juga naik pelan-pelan, namun pasti kredit juga lama-lama dengan suku bunga yang turun ya. Bank Indonesia sudah 3 kali dan nampaknya juga belum efektif. Begitu kalau misalnya dikurangi lagi sekali lagi, wah itu siapa tahu likuiditas juga cepat. Termasuk TKD ini ya. TKD ini juga ditinjau ulang karena daerah ini juga menggerakkan ekonomi yang cukup signifikan. Betul. Dan kalau kemudian diiringi berbarengan gitu ya. Dan perhitungan kami gitu ya, ini jauh akan lebih produktif ya, yang 200 triliun untuk sektor-sektor real. Jadi mekanismenya kan tentu harus diimbangi oleh kebijakan-kebijakan yang memang bagi para pengusaha bergairah. Dan lagi-lagi kan ada rencana misalnya 200T itu salah satunya untuk UMKM. Waktu Bu Sri Mulyani kan 16 triliun ya. Sekarang digelontorkan misalnya lebih dari itu. Namun kalau Koperasi Merah Putih harus hati-hati kan, tidak ada track record katakan atau portofolio kan, masih baru soalnya kan gitu ya portofolio usahanya. Saya kira
mesti diajak pengusaha-pengusaha di level menengah gitu ya, UMKM itu, dan juga pengusaha-pengusaha besar dipartnerkan ya, dikawinkan begitu ya. Kemudian diajak Baik. juga koperasi gitu. Jadi koperasi juga nggak bisa berdiri sendiri, Mas Pras gitu Iya, ya. betul, Apalagi dan bagaimana partnership antara koperasi, UMKM dan juga investor besar yang Ya. notabene harus inline semuanya. Jadi uang itu baru akan bergulir gitu. Itu dia. Sehingga para pengusaha juga akan terus bergairah ya dan optimis gitu, dan Baik. terutama sektor-sektor penyerap tenaga kerja itu. Itu dia, semoga revisi RAPBN ini memberikan juga hasil yang optimal begitu ya, bagaimana alokasi anggaran bisa menggerakkan dana transfer ke daerah, misalnya TKD tadi yang diharapkan bisa menggerakkan ekonomi di daerah, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan insentif fiskal yang sudah diberikan kalau bisa dielaborasikan dengan kebijakan moneter begitu, sehingga daya dorongnya lebih kuat lagi begitu ya untuk menumbuhkan demand dan juga daya beli masyarakat, dan juga akhirnya produktivitas dunia usaha juga akan bergerak tentu dengan sendirinya kalau memang ada demand yang tinggi di masyarakat. Baik, Pak Rizal, kemudian Bu Sarimila, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Mohon maaf ini waktu terbatas, terima kasih, sampai berjumpa kembali, salam sehat. Pak Rizal, Bu Sarimila, terima kasih. Sama-sama Mas Pras, salam sehat. Pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.